Dan kita akan memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan, bahwa insya Allah akan mengisi pada pagi hari ini saudara kita Icuk Sugiarto. Namun sebelum itu, sama-sama kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang harus segera meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan insya Allah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu lainnya, saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu kita bersilaturahim dengan saudara kita yang telah menjadi duta bangsa kita, mengharumkan beberapa kali dalam percaturan internasional, dan atas prestasi yang beliau dapati dalam kehidupan ini telah mengharumkan luar biasa nama bangsa ini. Dan sebelum kita menyapa beliau, saya ingin membacakan terlebih dahulu bahwa saudara kita Haji Icuk Sugiharto lahir 4 Oktober tahun 1962. Beliau adalah Ketua Bidang KONI Pusat dan mantan staf khusus Menpora dan mantan staf ahli Ketua DPD RI. Juara dunia 3 kali, juara Asian Games, juara Indonesia 8 tahun berturut-turut, peraih 9 medali emas SEA Games. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sekelumit tentang beliau, dan alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Icuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat datang Mas Icuk di forum ngaji bareng online pada pagi hari ini. Siap, terima kasih. Betapa Mas Icuk kalau kita perhatikan benar ya, sudah lebih berbulan-bulan yang lalu kita merencanakan, namun belum saja bisa terlaksana. Yeah. Namun ketika Allah berkehendak, hanya berjumpa tidak tadi malam, tiba-tiba terlaksana pada pagi hari ini. Yeah. Semoga Allah memang memilihkan waktu yang terbaik untuk kita semuanya ya Mas Icuk ya, dan Allah pilihkan pada hari ini setelah saya juga menuntaskan amanah di PB Perpani itu. Nah Mas Icuk, kita bersama dengan 420 orang peserta pada pagi hari ini. Nah boleh jadi para peserta, sebagian besar dari peserta ini yang mengikuti persis pada masa-masa kejayaan Mas Icuk ketika itu. Nah, sehingga Mas Icuk boleh jadi bercerita kepada kita, Mas Icuk, bahwa apa saja yang didapati pada masa itu dan bagaimana sekarang ini, terutama di dalam Mas Icuk mengisi hari-hari sekarang ini dan ke depan. Kira-kira apa yang menjadi visi dan misi Mas Icuk sekarang ini. Nah, boleh jadi dahulu demikian semangatnya Mas Icuk ya di dalam kegiatan olahraga itu. Nah, boleh jadi sekarang ini dengan bertambahnya usia juga boleh jadi aktivitas sudah banyak berubah. Nah, maka kita ingin mendengarkan apa saja sih yang dijalani oleh Mas Icuk di dalam kehidupan belakangan ini, dan sedikit sekelumit mungkin bisa bercerita tentang prestasi yang didapat pada saat itu dan kemudian hal-hal apa saja yang mendukung pencapaian prestasi itu sendiri. Nah, kepada Mas Icuk kami persilakan Mas Icuk untuk sharing kepada peserta semuanya. Terima kasih Pak Hasan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sungguh merasa bersyukur dan berbangga bisa bersilaturahim melalui acara pagi ini. Mudah-mudahan silaturahim ini akan mempererat persaudaraan kita semua, dan saya pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi bahwa sekarang ini setelah pasca saya sudah tidak aktif lagi, kegiatan saya ya saya anggap ini adalah mungkin ujung dari pengabdian saya, makanya saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk bagaimana saya bisa terus berbagi dan juga bisa menebarkan kebaikan-kebaikan, karena kita tidak tahu kebaikan apa nanti yang akan membawa kita ke surga. Makanya setiap kesempatan, setiap ini saya selalu upayakan bagaimana kita bisa terus melakukan kebaikan. Makanya kegiatan saya sekarang ini ya saya sering berkeliling daerah-daerah untuk menjadi motivator-motivator buat anak-anak, buat adik-adik yang ada di daerah-daerah, untuk bisa memberikan semangat bahwa sukses itu milik semua orang. Sukses itu bukan miliknya orang kaya.
sukses itu bukan miliknya orang kota, sukses itu bukan miliknya anak pejabat. Makanya saya ingin kata-kata ini harus saya tebarkan, saya sebarkan ke seluruh, supaya tidak perlu kecil hati walaupun kita lahir dari daerah, tidak perlu kecil hati karena kita lahir dari keluarga miskin, tidak perlu kecil hati karena kita lahir dari keluarga yang sederhana, yang bukan anaknya pejabat. Karena testimoni ini saya alamin bahwa saya dibesarkan dari keluarga yang sangat miskin. Keluarga saya 7 orang, saudara saya 7 orang, dan orang tua saya hanya calo sepeda pada saat itu. Tetapi Allah sudah memberikan keberkahan yang luar biasa, di mana pada tahun 83, di mana pada saat itu usia 20 tahun, saya diangkat harkat martabat saya oleh Allah, ditunjukkan kebesaran Allah, di mana pada saat itu saya bisa mampu membawa nama Indonesia di pentas dunia. Saya naik podium di pada saat itu 2 badan lembaga dunia disatukan. Karena sebelumnya pada saat itu ada 2 badan dunia bulu tangkis, yaitu IBF dan BWF. Sehingga tahun 83 itulah menjadi tonggak pertama kali 2 badan dunia disatukan. Dan alhamdulillah saya mendapat keberkahan dari Allah untuk bisa menjadi pemain nomor 1 dunia. Dan di situ saya sadarin betul bahwa kemenangan pada saat itu sebenarnya kemenangan Allah yang memang memberikan. Jadi makanya saya sadarin bahwa ada kekuatan, kita boleh berencana, kita boleh mempersiapkan diri sehebat apapun, tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk kita memenangkan, tidak akan mungkin. Makanya pada saat itu saya menyadarin bahwa Allah lah yang menuntun saya untuk memenangkan pertandingan itu. Makanya saya selalu katakan bahwa Allah tidak akan pernah salah pilih orang untuk sukses. Allah tidak akan mungkin memberikan kesuksesan itu buat orang-orang yang dianggap tidak memenuhi kriteria. Makanya sampai sekarang setelah saya berhenti, saya juga selalu memberikan semangat memberikan nasihat kepada anak-anak untuk sadar bahwa mereka harus masuk dalam kriterianya Allah kalau mau memenangkan sebuah pertandingan. Karena tidak mungkin Allah akan memberi kesuksesan buat orang yang malas, buat orang yang biasa-biasa saja. Tetapi Allah pasti akan memilih orang-orang yang mau melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Nah, inilah salah satu kriteria orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang mau ditempelin rasa sakit, rasa capek, disiplin, dan punya tekad yang luar biasa. Dan satu yang paling penting adalah mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, itulah yang pada saat itu saya mencoba untuk tahun 83 itu mencoba untuk masuk dalam kriterianya Allah, di mana saya 2 minggu sebelum saya berangkat ke Eropa untuk mengikuti kejuaraan dunia. Pada saat itu saya mempersiapkan diri, saya hampir kurang lebih 1,5 bulan saya perlihatkan bahwa saya sudah mampu lari setiap 3 kali seminggu itu. Saya lari di stadion utama di siang hari itu 75 putar. Dan saya setiap hari saya lakukan sit up sampai 400 kali, melebihi kawan-kawan saya. Dan saya mau melakukan skipping rope itu 22 menit tanpa berhenti. Itu orang yang melihat saya saja
mereka sudah takut dengan latihan saya, sehingga itulah yang membuat saya lebih confident. Minimal itulah kriteria ini, sehingga soal menang kalah itu urusan Allah, karena seorang pemain itu hanya bisa berusaha. Nah, itulah yang pada saat itu saya lakukan. Makanya alhamdulillah pada saat itu saya betul-betul mampu memenangkan dengan perjuangan yang tidak mudah, karena pada saat itu pada perempat final itu kaki saya sudah mengalami luka lecet di telapak berakhir, dan setelah saya masuk semifinal kaki saya sudah menjadi berdarah-darah, itu lecetnya menjadi darah, terus akhirnya di final itu sudah menjadi nanah. Tetapi tidak ada pilihan lain pada saat itu. Kalau saya tetap sakit, saya menyerah juga tetap sakit. Saya pilih saya bertarung. Dan pada saat kurang lebih 5 menit saya mau menuju lapangan itu, pelatih saya masih ingat sampai meneteskan air mata. Icuk, apakah kamu masih kuat untuk bermain all out? Saya siap, Pak, karena ini yang saya tunggu, karena saya ingin saatnya kapan lagi saya nunjukkan. Pertama, saya sebagai orang Muslim, saya sebagai orang pribumi, saya ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa seperti mereka. Nah, itulah yang mudah-mudahan Allah menjaga saya dan menuntun saya untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, itulah yang saya alamin pada saat itu. Walaupun setelah saya memenangkan, saya langsung dibopong oleh pelatih saya, karena kaki saya sudah, untuk saya sentuhkan ke lantai itu rasanya sudah sakit sekali. Tapi ya alhamdulillah, itulah yang selalu saya sadarin, bahwa kita nggak ada apa-apanya di mata Allah. Makanya buat saya, karena menjadi juara, menjadi pejabat apapun, nggak ada jaminan kita masuk surga. Makanya kesempatan di mana kita bisa memanfaatkan sisa-sisa usia kita untuk melakukan satu kebaikan-kebaikan, kita harus lakukan. Karena ya tadi saya katakan bahwa buat hidupmu yang lebih berarti. Jadi saya sekarang ini ya saya isi, habis saya berhenti, saya membina anak-anak dari berbagai daerah, khususnya anak-anak yang kurang mampu. Ya itulah saya transferkan ilmu saya berikan kontribusi pemikiran-pemikiran saya, dan alhamdulillah murid-murid saya selama saya melakukan pembinaan juga alhamdulillah hampir sekarang 70% mereka ada di luar negeri sebagai pelatih-pelatih di luar negeri. Dan murid yang terakhir yang saya bantu untuk saya besarkan yaitu saudari Apriani Rahayu yang kemarin juara 8,5 tahun saya ambil dari Sulawesi, saya sekolahkan, saya bina dari keluarga yang sangat kurang mampu. Dan sekarang ini saya juga memiliki 3 orang anak. Anak saya yang pertama ya alhamdulillah sedang menyelesaikan S3, sekarang juga menjadi salah satu pejabat di kantor Menpora. Dan anak saya yang kedua menjadi pemain bulu tangkis, tahun 2016 yang lalu juga pernah menjadi juara 3 dunia. Dan anak saya bungsu bersama-sama Apriani juga pernah menjadi peringkat 1 dunia junior. Nah, itulah yang saya ini, dan sekarang ini saya aktif di berbagai organisasi, tetapi mulai saya kurang-kurangin karena saya menyadarin bahwa sekarang saya sudah lebih melihat bahwa
apa karena kondisi setiap kegiatan-kegiatan yang saya ikutin selalu saya sinkronkan dengan hati saya. Jadi kalau saya tidak merasa nyaman, saya lebih baik karena tujuan hidup saya bukan mau mencari kesempurnaan, tetapi mencari ketenangan diri saya untuk saya mempersiapkan diri suatu saat bekal apa yang akan saya bawa pada saat nanti saya tidak ada. Nah itulah dibandingkan saya mau mengejar kesempurnaan untuk menjadi sekarang ya istilah petualang-petualang yang seolah-olah yang penting saya dapat kekuasaan, saya dapat kekayaan, karena semua itu kan juga pada akhirnya juga tidak ada yang kita bawa kecuali perbuatan kita. Jadi sekarang saya lebih banyak berkegiatan di Sukabumi. Kebetulan saya di sana saya membuat sebuah sport resort, jadi penginapan yang bernuansa olahraga. Jadi saya membangun beberapa gedung-gedung olahraga, ada 4 buah gedung olahraga, dan saya lengkapin dengan fasilitas akomodasi kurang lebih 80 kamar, dan saya lengkapin juga water park di sana di atas area 4 hektar lebih. Dan terakhir, alhamdulillah Allah memberi kesempatan saya untuk membuat masjid kurang lebih 1 bulan yang lalu. Masjid itu baru selesai. Nah itulah saya menyadarin bahwa suatu saat pada akhirnya kita tidak ada, tetapi itulah apa yang bisa saya lakukan, baik itu saya sebagai atlet nasional maupun saya sebagai pribadi setelah tidak lagi menjadi atlet. Saya alhamdulillah ya masih berkegiatan terus, baik itu di dalam dunia olahraga, karena tempat saya selama ini juga selalu digunakan oleh tim-tim nasional dari berbagai cabang olahraga. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah kurang lebih 8 sampai 9 cabang olahraga yang pernah menggunakan fasilitas di sport resort saya. Nah itu jadi rasa kebahagiaan saya pada saat mereka mempersiapkan diri di tempat saya selalu membaurkan diri dengan atlet. Saya bagaimana membantu kepada para atlet untuk bisa berprestasi, tetapi tetap dengan kerendahan hatinya, tidak menjadi atlet yang sombong, tidak menjadi atlet yang bisa merendahkan orang lain, tetapi mereka harus bisa menjadi atlet yang sadar betul bahwa mereka harus bisa menjadi panutan, harus bisa menjadi keteladanan buat anak-anak muda yang lain. Jadi ya inilah perjalanan karir saya, tapi secara kesimpulan bahwa Allah telah memperlihatkan kebesarannya, Allah telah memperlihatkan kuasanya bagaimana mengangkat seorang Icuk Sugiarto dari yang betul-betul tidak punya apa-apa, dari keluarga yang tidak ada apa-apanya. Sekarang ya alhamdulillah saya sudah diberikan semua ini, makanya saya tidak pernah lupa. Saya tidak pernah lupa bahwa semua yang saya dapatkan ini harus saya kontribusikan. Karena Allah tidak akan pernah tanya apa yang kamu milikin, tetapi seberapa besar manfaatmu buat orang lain. Jadi
inilah yang sekarang saya lakukan. Di samping sekarang saya juga masih aktif menjadi ketua umumnya para atlet-atlet nasional dan mantan-mantan atlet nasional yang secara khusus lebih ke arah sosial, membantu kawan-kawan atlet, teman-teman seperjuangan yang memang masih kehidupannya masih belum layak. Nah, inilah saya kurang lebih hampir 10 tahun lebih saya dipercaya, diberikan amanah untuk memimpin rekan-rekan ini untuk memperjuangkan kawan-kawan yang kehidupannya kurang layak, yang memang perlu mendapatkan perhatian, walaupun dulu mereka juga sudah memberikan segalanya buat merah putih ini. Nah, itulah yang sekarang saya lakukan. Saya kira mungkin itu yang bisa saya bagikan, Pak Hasan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi-inspirasi buat anak-anak Indonesia yang lain, bahwa sekali lagi kesuksesan milik kita semua. Jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa rendah diri karena Anda dilahirkan dari daerah, dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, dilahirkan dari kondisi situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi bersyukurlah di balik itu semua Allah punya rahasia untuk kita. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dan saya bagikan pada pagi ini. Terima kasih Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iju, Masya Allah, pada pagi hari ini puji syukur kepada Allah, terima kasih kepada Mas Iju telah menyampaikan bukan hanya kisah ya, tapi pesan yang luar biasa untuk kita semuanya. Dan boleh jadi Bapak dan Ibu, kita pada pagi hari ini bersyukur mendengarkan sesuatu yang boleh jadi tidak kita pernah dengarkan sebelumnya, bahwa betapa sampai dengan sedemikian beratnya ya komitmen dan kecintaan Mas Icuk kepada bangsa dan negara, sehingga dalam situasi kondisi kaki yang demikian parahnya, namun dengan memohon pertolongan Allah tetap meneruskan perjuangannya dan sampai dengan Allah beri anugerah kemenangan itu sendiri. Dan tidak bisa kebayangkan Bapak dan Ibu ya, apalagi buat saya pribadi, untuk mengitari non-stop ya 75 kali putaran GBK, kemudian 400 kali push up, serta skipping 22 menit yang tiada henti itu. Ya tentunya hal ini yang luar biasa, dan saya yakin ya Mas Cicu ya, bahwa untuk mendapatkan 75 putaran dan 400 kali push up dan 22 menit skipping itu bukan ditempuh dalam sehari. Mestinya panjang sekali ya perjalanan Mas Cicu ya, dari mungkin Betul, 1 jadi putaran, pada 2 saat putaran, itu 3 putaran. Pada saat itu VO2 max saya 74, sehingga pada saat saya menjelang 2 minggu menjelang keberangkatan itu, saya selalu mempersiapkan diri berlatih menghadapi 9 orang tanpa saya keluar lapangan, 8 orang, 9 orang, sehingga saya sudah membiasakan bermain dengan game lebih dari 100 poin. Sehingga kalau di dalam pertandingan itu saya butuhkan, kalau rubber set itu hanya 45 poin, sehingga saya sudah ini. Makanya buat saya main sebagai seorang pemain itu, sebagai seorang petarung itu, prinsipnya yang penting menang. Jadi kita tidak perlu harus bermain bagus. Buat apa main bagus kalah? Tapi kalau prinsip saya, kalau saya nggak bisa mematikan lawan, saya menunggu lawan mati sendiri. Masya Allah.
Mas Jadi Iju itu ini kan aja ya. Mas Iju sendiri sejak muda sudah memiliki konsepsi kehidupan yang demikian. Inspirasinya dari mana pada awalnya Mas Iju dalam usia sangat begitu muda telah memiliki komitmen, tanggung jawab, serta kesadaran spiritualitas yang sangat tinggi. Dari mana Mas Iju terinspirasi hal yang demikian, dari ayah dan ibu kah? Ya, Ataukah ya bagaimana? pertama karena perjalanan saya yang selalu dianggap pada saat itu kalau eh, saya tidak punya eh, badan seperti seorang Rudi Hartono, seorang Lim Swee King, seolah-olah tidak mungkin jadi juara. Mereka tidak sadar bahwa Allah itu maha adil. Masya Allah. Allah menciptakan hambanya itu kan dengan segala perhitungannya. Di balik kurang sempurnanya pasti Allah akan menyisipkan kelebihannya. Nah itulah pada saat itu sering sekali saya diremehkan karena mungkin badan saya tidak seideal Lim Swee King. Tapi ya tadi saya katakan, saya tidak mau menjadi seorang Lim Swee King, tapi saya akan menjadi seorang Icuk Sugiarto. Kalau Lim Swee King punya smesan yang keras, saya punya pertahanan yang kokoh. Dia boleh saja nyemes, tapi kalau serangannya bisa saya kembalikan terus-menerus kan, pasti pada akhirnya kita akan bertarung dengan kekuatan endurance kita, kekuatan stamina kita. Jadi itulah yang saya yakin bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha segalanya, dan Allah tidak akan pernah salah pilih. Makanya kalau umpamanya pada saat itu saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi juara, pasti orang-orang di sekeliling saya juga bisa memahami bagaimana siang malam apa yang saya lakukan. Apalagi pada saat itu sering sekali, hampir setiap minggu pasti saya lari dari Senayan sampai Ragunan. Kadang-kadang saya lari lewat Blok M, lewat Kemang, lewat Cilandak sampai Ragunan, baru saya pulang naik taksi. Kadang-kadang rutenya saya rubah, saya lari ke Ragunan lewat Gatot Subroto, lewat Pancoran, lewat Pasar Minggu sampai Ragunan. Nah itu karena saya sadar bahwa saya mau menjadi juara dunia, saya harus mengalahkan pemain-pemain seluruh dunia, sehingga kekuatan saya pun harus saya buat di atas rata-rata orang. Nah itulah yang apa yang saya lakukan ini kan tidak mengeluarkan biaya. Saya lari di jalan tidak bayar, saya melakukan skipping tidak bayar, saya melakukan sit up untuk membentuk perut saya yang kuat, pinggang saya yang kuat, kan tidak ada yang mengeluarkan uang. Kenapa enggak saya lakukan? Makanya sering sekali banyak orang yang kadang-kadang mengatakan, wah jadi pemain bulu tangkis kan biayanya mahal. Padahal banyak yang tidak harus mengeluarkan biaya, tidak mereka lakukan. Nah inilah bisa saya berikan gambaran. Yang penting ya tadi, mau nggak kita disiplin, mau nggak kita punya tekad, mau nggak kita mau menahan sakit. Karena ya tadi, kalau mau jadi orang sukses tidak mau ditempelin rasa capek, rasa sakit, ya jangan jadi orang sukses. Karena yang sering saya katakan, ya sampai sekarang ini saya jalanin dan saya bisa sharing, pemilik sehat, pemilik sakit ini kan Allah. Jangan pernah merasa, aduh tidur kita kurang karena hanya cuma 2 jam, 3 jam. Tapi kalau Allah ingin membuat kita sehat, bugar, tetap aja semuanya bisa. Makanya ya alhamdulillah hampir 4 tahun ini saya jadikan testimoni. Setiap hari saya tidak pernah merasa kurang tidur, tidak pernah merasa seolah-olah nggak cukup. Ya alhamdulillah saya jalanin sekarang dengan kuncinya kan, kebahagiaan itu kan bukan miliknya orang yang punya uang banyak. Kebahagiaan itu bukan miliknya orang yang sudah kuasanya tinggi sekali. Tetapi kebahagiaan adalah kita. Karena kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh orang lain.
sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bahagia. Jadi ya itulah yang hari-hari saya jalanin. Ya, easy going, berpikir positif. Kita hilangkan kebesaran-kebesaran kita, nggak ada. Kita jalin silaturahim sebanyak mungkin. Kita habiskan waktu kita dengan orang-orang yang bisa kita ajak bicara baik. Saya kira itu, makanya sering sekali saya merasa prihatin kalau melihat sekarang ini begitu banyak orang sudah dikasih kekuasaan dengan usianya yang sudah seharusnya sudah masuk usia waiting list, tetapi masih mau masih mau bohong, masih mau melakukan petualangan-petualangan politik yang sedemikian. Mereka tidak sadar Allah pada saat memanggil kita tidak ada kriterianya, tidak harus nunggu sakit dulu. Tapi ya tadi, karena tadi saya katakan bahwa juara dunia mau berapa kali tidak ada jaminan masuk surga. Mau jadi seorang bupati, mau menjadi seorang presiden sekalipun, nggak ada jaminan masuk surga. Kadang-kadang, makanya untuk apa? Karena nanti suatu saat akan ditanyakan apa yang kita lakukan di dunia ini dan seberapa besar manfaat kita buat orang banyak. Saya kira itu. Masya Allah. Masya Allah Mas Iju, terima kasih sekali Mas Iju atas uraiannya, dan ingin saya memberikan kesempatan nih pada pagi hari ini kedua tokoh kita, pertama kepada Pak Rudi Rajab. Kepada Pak Rudi Rajab kami persilakan Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Iju yang sangat kami kagumi, sangat kami idolakan sejak dulu, Pak Hasan dan rekan-rekan NBO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Pak Hasan menyampaikan Mas Iju, saya pikir ini banyak hal yang kita belum tahu mengenai Mas Iju ini. Ternyata memang luar biasa, Mas. Kami bisa membayangkan rally-rally panjang sebagai pertahanan Mas Iju. Pertahanan yang terbaik adalah sebagai menyerang yang baik juga. Jadi pertahanan dalam kehidupan itu adalah endurance. Mas Iju sudah mengaitkan olahraga sebagai salah satu tiang dari agama, dari ilmu, dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah mendengar sendiri dari Mas Iju, tidak mudah untuk menjadi seorang juara. Kalau Mas Iju main, kami ini selalu deg-degan, Mas. Jadi deg-degannya itu bukan deg-degan karena takut, deg-degan karena jangan sampai Mas Iju kalah. Karena nama-nama besar yang di samping Mas Iju itu memang luar biasa. Tapi ternyata Mas Iju menunjukkan semangat yang luar biasa itu dalam bentuk harus siap dengan pengorbanan. Pengorbanan sukses itu tidak didapat dengan sendirinya, didapat dari perjuangan. Jadi ketangguhan Mas Iju ini luar biasa. Saya membayangkan 75 kali putaran di Senayan, yang itu kalau 1 kilo aja untuk putaran di dalam itu 75 kilo setiap hari. Kemudian push up 400 kali. Saya push up itu 20 kali sudah nggak bisa lebih lagi, Mas. Jadi walaupun usia nggak banyak beda, kami cuman berbeda dengan Mas Iju sekitar 14 tahun barangkali. Tapi kebanggaan akan usia Mas Iju yang sedemikian tegar, yang kalau mau menjadi juara itu atau memenangkan kehidupan ini harus berani untuk ditempelkan kesulitannya untuk memperolehnya. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan, tidak ada pengorbanan rasa tanpa rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah, rasa percaya kepada Allah ini yang membentuk Mas Iju untuk bisa duduk bersama kita sekarang ini menceritakan pengalaman Mas Iju. Kemudian Mas Iju juga semangat yang never give up, yang tidak hanya harus dimiliki oleh petarung-petarung sejati bidang olahraga, tapi adalah petarung-petarung sejati dalam kehidupan, Mas. Kami mendapatkan inspirasi yang banyak sekali dan mudah-mudahan apa yang sudah di-share oleh Mas Iju hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kami semua, walaupun banyak yang udah tua-tua juga memasuki masa uzur, tapi ternyata tidak ada yang tua ya Mas, tidak ada yang uzur.
Tidak ada yang menyerah dalam kehidupan. Sekali lagi selamat untuk Mas Icu, dan kami tetap berharap nasihat-nasihat Mas Icu yang sangat luar biasa, bukan hanya untuk milenium, bukan hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi tua yang akan menghadapi masa-masa terindah untuk bisa bertemu dengan Maha Penguasa. Terima kasih sekali lagi Pak Icu, dan juga Pak Hasan yang selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat luar biasa di dalam sharingnya, yang juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang bukan hanya lokal saja, bukan hanya Indonesia saja, tapi di dunia internasional sangat disegeni seperti Mas Icu ini. Terima kasih Mas Icu, terima kasih Pak Hasan, terima kasih NBO. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Icu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Pak Rudi, kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Rudi. Ya, saya kira semua saran dan nasihatnya saya berterima kasih sekali, karena itulah terus terang seorang umat itu kan, walaupun pada saat diberikan keberkahan, diberikan diangkat derajat dan kehormatannya oleh Allah, tidak boleh lupa, karena biar bagaimanapun sering sekali kadang-kadang orang baru diangkat menjadi juara atau diangkat menjadi pejabat, kadang-kadang sama orang-orang sekelilingnya saja sudah lupa. Terus makanya kita harus sadar bahwa ada masa berhenti kita, ada masa ending kekuasaan kita, ada masa ending prestasi kita. Makanya saya lebih senang menjadi pribadi yang biasa, yang tidak perlu harus kita perlihatkan bahwa kita siapa. Karena justru orang-orang yang sombong itu kadang-kadang takutnya malah sama bayangannya sendiri aja takut. Sering sekali melihat seolah-olah bayangan itu menjadi musuhnya. Tapi buat kita yang tidak buat kita hilangkan perasaan itu, rasanya kita nyaman. Kita kemana saja, kita banyak bisa menjalin silaturahim di mana saja, dan mereka tidak takut dengan siapa kita, dan kehidupan kita sendiri sehari-hari jadi akhirnya jadi nyaman. Kan kita bisa lihat, makanya ada kata-kata power syndrome. Tidak perlu power syndrome, karena tadi jabatan itu kan sementara. Kenapa harus kita power syndrome? Pada akhirnya kan tidak bisa menerima. Makanya kita kembalikan semua kepada Allah. Makanya seperti saya sampaikan tadi, apa yang sekarang saya punya usaha sebegitu luas, tapi saya nggak merasa khawatir, dan mungkin satu-satunya tempat yang tidak harus pakai pengamanan. Saya sangat percaya bahwa pengaman saya yang jaga saya Allah. Saya tidak perlu harus pakai security. Orang sering bertanya, mana security-nya? Nggak ada. Ya, security-nya Allah dan masyarakat di sekitar situ. Karena saya hadir bukan memamerkan apa yang saya punya, tetapi saya hadir ingin apa yang bisa saya beri buat masyarakat di situ. Sehingga saya baurkan bahwa saya menjadi bagian dari masyarakat di situ. Sehingga pada akhirnya itulah yang menjaga saya semua. Makanya saya punya area usaha hampir 4 hektar lebih, tetapi nggak punya security satupun. Sudah berjalan hampir 15 tahun. Ya alhamdulillah tidak pernah ada ini, karena ya tadi nggak usah mengambil. Kalau kita ada, minta aja kita kasih. Ini jadi akhirnya masyarakat di situ akhirnya menjaga kita, karena kita bisa sering lihat kadang-kadang orang kaya datang ke satu kampung, mereka membuat sebuah rumah yang sangat megah sekali, pintunya hampir nggak pernah dibuka, sehingga orang kampung hanya dipamerkan aja. Nah inilah saya berharap mungkin buat saudara-saudara kita yang di NPO, ya jadilah pribadi yang
rendah hati, menjadi pribadi yang bisa menjadi panutan. Makanya nanti insya Allah kesehatan, umur panjang itu bukan hanya dari doa kita, tapi doa-doa dari mereka semua yang merasakan manfaat keberadaan kita di tengah-tengah mereka. Saya kira itu. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas Icu. Terima kasih Luar biasa. Pak Rudi, dan terima kasih Pak Hasan. Mas Icu. Mas Icu, ini ada pertanyaan dari Pak Kunto, bahwa dengan apa yang dicapai oleh Mas Icu sekarang ini, apa saja yang melatar belakangi dan juga kiat-kiat apa saja Mas Icu, terutama untuk bisa kita mempraktekkannya agar kita jangan menempel ya sedikit pun pada setiap diri kita semua perasaan jumawa, perasaan sombong bahwa hebat gitu kan ya, dan agar kita betul-betul bisa mempraktekkan kerendah hatian di dalam kehidupan ini. Kalau menurut pengalaman, pengetahuan dari apa yang Mas Icu dapati ataupun terapkan, apa-apa saja yang perlu menjadi perhatian agar betul-betul kita bisa berada dalam akhlakul karimah dalam bentuk perilaku rendah hati dan tawadhu itu, Mas Icu. Amin. Ya, yang pertama kuncinya adalah jangan pernah malu untuk melakukan berkomunikasi. Komunikasi itu kan bersilaturahim kepada siapapun tanpa melihat latar belakang siapapun. Jadi dengan adanya komunikasi itu kita akan dapatkan informasi-informasi. Nah, tapi dari informasi-informasi inilah kita akan melihat peluang. Karena kita harus selalu berpikir positif menghadapi masa depan itu kita harus positif. Jadi orang positif itu orang yang selalu melihat peluang di setiap kesulitan. Tapi kalau orang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap peluang. Jadi itulah yang melatar belakangi saya karena sukses adalah miliknya orang-orang yang berani mencoba. Jadi latar belakang saya dari bulu tangkis, saya harus berani mencoba di luar bulu tangkis. Makanya itulah yang selalu, karena pikiran positif itulah yang membuat saya selalu berpikir, gak ada yang gak bisa. Jadi selalu saya jadikan mental juara saya itu saya bawa dalam keseharian saya. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Begitu juga pada saat saya pada saat itu dipercaya untuk memimpin sebuah lembaga di bulu tangkis. Kan saya dari atlet, apakah bisa saya menjadi seorang leader, menjadi seorang organisatoris, dan makanya tadi saya katakan karena tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Nah, itulah yang membuat saya mampu memimpin di organisasi bulu tangkis, terus saya mendapat kepercayaan memimpin di organisasi yang lain, termasuk juga saya terjun di organisasi kepemudaan, jadi pernah menjadi salah satu ketua di DPP KNPI, di ketua di DPP Kosgoro, terus saya aktif juga di berbagai organisasi-organisasi yang lain, dan saya waktu itu dipercaya menjadi staf khusus menteri. Orang pasti di sekeliling saya pasti akan meragukan apa bisa dia kan pemain bulu tangkis. Tapi tadi saya katakan bahwa tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Karena untuk hal yang paling sulit saja bisa saya lakukan, apalagi hanya cuman menyesuaikan seperti itu. Karena saya hampir untuk tidak mengecewakan orang yang memberikan amanah kepada saya, dikepercayaan kepada saya bisa belajar setiap malam terkait dengan semua informasi-informasi, baik itu masalah pengetahuan, masalah politik, ekonomi, apa bisa saya pelajarin, saya bisa buka semua informasi-informasi itu. Dari situ saya tunjukkan bahwa ya tadi seorang juara itu ya tadi
kita harus bawa filosofi itu dalam kehidupan. Ya, bukan hanya saya ingin tunjukkan, bukan saya hanya juara di lapangan, tetapi saya juara dalam keseharian saya, yaitu bahwa tidak ada yang buntu. Mari kita itu yang saya ini, dan juga yang jelas saya kunci survive saya ya tadi dari silaturahim, jadi jaringan network yang selama saya main maupun setelah saya main, itulah yang saya bangun, sehingga saya bisa bergaul dari semua kelompok, dari kawan-kawan yang di sipil maupun di aparat semua. Ya saya masuk ke dalam pergaulan-pergaulan mereka. Nah, itulah yang membuat pada akhirnya saya bisa melaksanakan apa yang memang menjadi rencana-rencana saya. Karena orang maju itu orang yang selalu punya tantangan. Jadi tantangan kita apa? Seperti kayak saya, ya seperti saya sekarang, apa yang belum saya dapatkan dan ingin saya kejar. Saya cita-cita saya menjadi orang baik, karena bukan harta, bukan kekuasaan yang mau saya kejar ini, tetapi menjadi orang baik, sehingga suatu saat saya tidak ada, minimal mereka mengenang semua apa-apa yang sudah pernah kita lakukan terhadap masyarakat di sekitar kita, masyarakat di sekeliling kita, dan daerah kita, dan juga negara kita. Jadi itulah harapan saya, karena semua yang saya miliki ini juga tidak ada yang kita bawa. Semua kita tinggalkan. Ngapain kita kejar jabatan yang ini, kalau jadi pikiran baik itu tidak cukup. Yang penting bagaimana kita menggunakannya. Nah, itulah yang saya ingin jalani sekarang ini. Amin. Terima kasih. Baik, Masya Allah, semakin bernas hal yang kita dapatkan pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Nah, Mas Icu, saya ingin sekali Mas Icu memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Ada seorang tokoh olahraga juga, Mas Icu. Saya mengenal beliau setelah saya berkecimpung di dunia panahan selama 3 tahun ini. Senior kita, Mas Icu. Namun, Masya Allah, saya melihatkan bagaimana dedikasi beliau, dan tanpa memilah-memilih apa yang bisa dikerjakan, beliau kerjakan. Dan bahkan di dalam pelaksanaan Munas kemarin, saya mengamati luar biasa semangat dan kontribusi yang telah beliau lakukan. Ibu Yuanita Nasution, kepada Ibu Yuanita, berkenan kiranya untuk dapat mengunmute-kan audionya, Ibu Yuanita. Oke, silakan Ibu Yuanita. Mungkin boleh jadi ada yang mau silaturahim dan disampaikan dengan Mas Ica, atau boleh jadi sudah saling kenal mengenal dulunya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ribut nggak ya? Saya lagi di ruang makan ini. Nggak apa-apa, silakan. Jadi salam olahraga Mas Icuk. Saya, Ibu, sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi begini Pak Hasan. Saya sebetulnya juga pernah di PBSI, itu mulai tahun waktu itu sebelum kita pernah sama-sama sih jadi atlet sebetulnya, tapi Mas Icuk di bulu tangkis, saya di softball. Kemudian saya menjadi psikolog, dan saya sempat di PBSI, tapi baru mulai tahun 89-an gitu. Nah, selama saya masih jadi atlet, saya juga tentu melihat dan sempat latihan, misalnya latihan di Senayan. Kalau kita paling kuat lari 6 keliling, ini
ini Mas Icuk kok nggak berhenti-berhenti ya dia lari gitu. Dia mulai duluan, dia selesai belakangan gitu. Dan memang terkenal sekali Mas Icuk itu gila larinya gitu. Dan ya Pak, dan dari apa yang disampaikan oleh Mas Icuk, sebetulnya beliau ini memang banyak sekali tantangannya pada saat menjadi atlet. Ya, belum lagi mungkin Mas Icuk bisa ceritakan bagaimana menahan hatinya pada saat bertanding di Istora, ya, yang kadang penonton itu malah bukan mendukung, kadang suka mencemooh gitu ya, hal-hal seperti itu yang tapi Mas Icuk bisa mengatasi itu semua gitu. Dan setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Icuk tadi, ya kita nggak heran ya bagaimana bisa seorang Icuk Sugiarto yang dari boleh dibilang tadi Mas Icuk sendiri bilang katakan mungkin dari desa, tapi bisa menjadi juara dunia. Itu sangat luar biasa. Itu tentu dari ketekunannya, kemauannya, dan ya itu intinya yang terutama adalah bahwa beliau menyerahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu mungkin Pak yang pertama yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yonita. Ternyata Ibu Yonita masih di Hotel Sultan ya. Nah, iya masih nih kan ya, panitia Pak. Saya terpaksa tadi malam semua peserta harus pulang nih karena untuk mempersiapkan NBU pada pagi hari ini. Nanti menyusul lagi ke sana Ibu Yonita. Baik Mas. Ya, Pak. Mas Ijo, dipersilakan mungkin tadi kata Ibu Yonita ada yang mungkin yang belum diceritakan dan mungkin bagaimana cara menyikapi boleh jadi pada masa itu sudah ada pembulian juga berarti Ibu Yonita ya dari penonton kepada pemain ya. Nah mungkin Mas Ijo berbagi kepada silakan Mas Ijo. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih Bu Yonita, sehat selalu. Ya terus terang sebenarnya kalau masalah tekanan dari penonton itu memang ada, tapi buat saya sebesar apapun tekanan penonton itu malah buat saya nggak terlalu saya menjadi pikiran yang luar biasa. Justru saya itu yang saya hadapin itu adalah tekanan dari internal saya, karena pada saat itu terus terang di tahun-tahun di mana saya pada saat mampu mengambil alih dominasi itulah yang paling tidak disukain oleh mereka. Dan itu pada akhirnya saya rasakan sampai hari ini bahwa mereka tidak suka karena saya mengambil alih dominasi mereka. Nah itulah yang sampai harus saya rasakan bersama anak-anak saya. Jadi sampai saya pernah curhat itu sama Pak Jokowi pada saat saya diundang ke Istana Bogor, didampingin oleh Menpora dan Pak Muldoko, saya curhat di situ. Saya sampaikan bahwa saya pernah merasa bangga sekali sama yang namanya Indonesia. Dan saya, apapun saya berikan untuk Indonesia, untuk merah putih ini. Nyawa saya pun saya bisa berikan, dan saya tidak pernah minta apa-apa sama Indonesia. Tidak pernah juga dikasih apa-apa sama Indonesia. Tapi saya hanya mau minta rasa adil aja, tidak saya dapatkan. Karena pada saat kemarin Asian Games digelar di Indonesia itu, anak saya itu kan masih pemain terbaik di Indonesia. Sampai nggak perlu saya harus nulis surat, tetapi kan semuanya kan di era maju ini kan tinggal buka saja seberapa prestasi anak saya, berapa peringkat dunia dia. Nah itulah kenapa kok untuk mewakili Indonesia itu saja tidak bisa. Padahal saya secara rutin setiap tahun saya membayar pajak anak saya lebih dari 50 juta penghasilannya. Saya bayarkan ke pajak. Tetapi kenapa tidak diberi kesempatan padahal Asian Games itu dibiayain oleh uang negara? Dia bukan anaknya seorang teroris, bukan anaknya penjahat,
bukan anaknya koruptor, dia anaknya seorang juara dunia. Tapi perlakuan-perlakuan seperti itu yang masih ada. Makanya anak saya hanya bisa menjadi penonton di saat seharusnya dia bisa ikut terlibat. Dan setelah itu 2 minggu setelah Asian Games selesai, saya masih ingat betul di kejuaraan Korea terbuka, anak saya berkesempatan di semifinal ketemu sama juara Asian Games. Pada saat itu Jonathan Christie. Anak saya telepon ke saya, "Papa, saya mau main sama dia." "Ya sudah, kamu harus bermain, tidak perlu harus ada beban. Tapi kalau seandainya kamu kalah, kamu nggak usah teruskan main kamu. Tapi kalau kamu masih menang, kamu boleh main badminton lagi." Nah itu sampai, dan pada akhirnya di pertandingan itu ditunjukkan dia bisa menangkan straight set. Tapi juga tidak pernah ada pemberitaan. Nah itulah makanya sampai pada akhirnya ya saya rasakan sampai anak saya yang putri, kenapa harus saya juga setuju untuk berhenti, karena ya dulu Apriani itu tidak ada apa-apanya kalau nggak dikatrol sama anak saya yang bungsu. Tetapi pada saat dua-duanya harus diambil di pelatnas, saya relakan. Tetapi anak saya dikembalikan lagi ke junior, padahal pada saat di luar itu sudah junior, itu sudah dia tinggalkan. Saya sudah kirim walaupun usianya 16 tahun, mereka berdua, tapi sudah saya turunkan di kejuaraan-kejuaraan senior di berbagai turnamen di luar negeri. Ini makanya itulah. Jadi kalau bicara badminton, saya tidak perlu mau bicara, tapi apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, itulah kecintaan saya sama badminton Indonesia. Bukan sekedar omong. Mungkin masih banyak kawan-kawan saya yang mungkin dari segi materi yang didapatkan dari badminton mungkin sudah luar biasa, tapi kan kita bisa lihat berapa banyak yang kerentak hatinya mau mengkontribusikan kembali untuk badminton. Rata-rata mereka semua kan hanya bisa bicara seolah paling pakar, paling jiwanya ini, tapi untuk berbuat untuk badminton, apalagi meluangkan waktunya masuk ke dalam satu event, baik itu di Senayan atau di daerah-daerah aja nggak ada ini, mau membaurkan diri di tengah-tengah komunitas badminton atau di tengah masyarakat yang memang sedang menonton, itu aja kan kita bisa lihat. Mungkin Bu Yohanita juga bisa lihat. Dan saya apa yang saya lakukan inilah yang ini. Jadi sekarang barangkali mungkin kalau sarana saya buat semuanya, saya pasang lapangan badminton seluruhnya, bisa ada kurang lebih 22 lapangan. Di satu area itu bisa 22 lapangan. Itulah sebagai kecintaan saya sama badminton. Dan saya setelah berhenti pun juga saya mau memikirkan atlet-atlet dari berbagai daerah yang punya talenta, yang kurang mampu. Dan tidak ada negara yang tidak perlu memikirkan saya. Saya setiap habis sholat subuh, saya sudah teriak-teriak di lapangan mulai dari tahun 90 sampai hari ini. Pada saat itu begitu banyak tawaran dari luar negeri untuk saya menjadi konsultan-konsultan mereka, pelatih-pelatih mereka, tetapi saya, karena cinta saya terhadap Indonesia inilah, saya tetap tidak pernah beranjak dari Indonesia. Jadi, dan alhamdulillah begitu banyak atlet-atlet yang dari tidak ada apa-apanya menjadi apa-apa. Jadi inilah yang menjadi rasa bangga saya. Minimal saya akhirnya bisa mengantarkan mereka
bisa survive, bisa sukses. Ini saya kira itu. Jadi tekanan yang saya hadapin itu ya tadi Pak, dulu orang nggak percaya kalau kondisi di internal saya begitu. Tapi setelah era akhir-akhir ini kan kita bisa lihat bagaimana kita sebagai orang Muslim sendiri kan bisa merasakan sendiri. Makanya itulah yang saya kadang-kadang ya nggak suka, benci, apa istilahnya, untuk kita jalankan ibadah aja masih begitu diusik. Ini rasanya, ya saya sedih melihat perjalanan bangsa ini pada akhirnya dulu nggak begitu gitu. Kita bisa hidup bertoleransi, kita bisa saling hormat menghormatin. Kenapa kok sekarang bangsa ini menjadi gampang sekali dibuat mudah konflik, mudah ini. Nah itulah mudah-mudahan ke depan kita tetap istiqomah, kita tetap bisa memperjuangkan agama kita. Amin. Dan kita, karena saya yakin bahwa Islam itu bukan mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita tidak pernah diajarkan untuk memusuhi orang, kita tidak diajarkan untuk membuat hal-hal yang apalagi sampai merugikan kepentingan masyarakat. Enggak, Islam enggak mengajarkan begitu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Masalah baik, terima kasih Mas Icu atas penyampaian dan semoga situasi dan kondisi, apalagi tadi itu walaupun tidak dijelaskan dominasi mereka, tanda petik tentunya ya, mudah-mudahan Mas Icu ya kita menjadi lebih peka lagi dan bisa memahami ya situasi dan kondisi kita. Memang multitafsir dominasi mereka itu sendiri. Maka tentunya apabila ketidakbaikan mendominasi itu, semoga segala ketidakbaikan itu segera Allah berubah menjadi nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan ini. Nah, Mas Icu, sebelum kita memberikan kesempatan kepada Profesor Dr. Suaryadi, ada peserta yang menanyakan itu lokasi tempat pembinaan atlet dan juga menjadi semacam resort gitu, Mas Icu ya. Lokasi persisnya di mana, dan apakah kalau sana yang ada di antara jemaah NBO ini ingin berkunjung ke sana, apakah ada fasilitas penginapan untuk umum di sana dan mungkin perlengkapan wisata lainnya, Mas Icu, mungkin bisa digambarkan sedikit? Ya, terima kasih. Jadi ISCJ Sport Resort ini memang untuk umum, Pak. Untuk bisa digunakan untuk umum, untuk atlet. Jadi kami mempunyai fasilitas kurang lebih ada 75 kamar di sana. Terus kami mempunyai water park dengan 5 kolam renang. Terus kami mempunyai 4 gedung olahraga ya dengan standar nasional ya. Ini untuk bisa digunakan. Jadi setiap tamu yang menginap di sana yang kebetulan hobi badminton, mereka bisa membawa raket dari rumah sehingga mereka menginap, mereka bisa mencoba main badminton di sana dengan fasilitas lapangan seluruhnya dilengkapi dengan karpet dengan standar internasional. Terus buat mereka yang hobi bela diri, kami punya fasilitas-fasilitas baik itu matras bela diri maupun ring tinju maupun sasak maupun ruang fitness. Dan kami di sana juga punya 2 restoran dan ada kafe. Nah itulah yang sehingga setiap tamu yang menginap di sana bebas menggunakan fasilitas yang ada di sana. Jadi kami kamar-kamar juga hanya kami jual per kamar mulai dari 400.000, sudah termasuk makan
pagi. Dan kalau seandainya ada catering, ada paket rombongan, dikenakan Rp350.000, sudah termasuk per orang, sudah termasuk penginapan dan makan 3 kali, dan menggunakan free ruang meeting, dan bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang lain yang tidak dikenakan biaya. Dan sekarang juga buat tamu-tamu yang memang ini kami sudah memiliki masjid yang bisa digunakan. Nanti sementara itu, dan di dekat tempat kami adalah tempat ada wisata yang paling populer, yaitu jembatan gantung Situ Gunung, yang sekarang ini menjadi salah satu jembatan terpanjang, karena jembatan yang terpanjang baru saja diresmikan kurang lebih 1 bulan yang lalu, yaitu kurang lebih 500 meter jembatan gantung, ya di atas 150 meter dari permukaan tanah, dan juga ada air terjun dan ada danau, jadi kurang lebih 2,5 kilo dari tempat spot resort kami. Di tempat kami juga ada river tubing, barangkali yang mungkin senang dengan arum jeram, karena di lokasi kami di tengah-tengahnya dibelah oleh sungai, jadi sungai itulah yang bisa dinikmatin oleh buat tamu-tamu yang mau bermain river tubing. Saya kira itu. Masya Allah Mas Icu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan saya rasanya sudah harus segera nih berkunjung ke sana, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu lainnya juga kita bisa nanti bersama-sama ke sana. Nah, baiklah, berikut ini kita berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Suharyadi, Rektor Universitas Dian Nusantara, untuk menyampaikan sambutan, dan boleh menyampaikan pertanyaan juga, Prof. Pada Prof. Suharyadi, kami persilakan. Terima kasih Pak Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang lagi, Prof. Di unmute lagi, Prof. Ya, oke. Para peserta ngaji bareng online yang masih bertahan 280 orang. Kita hari ini mendapat satu hadiah yang luar biasa nih. Tausiah dari seorang juara dunia bulu tangkis. Dan terima kasih sekali lagi Pak Hasan ya, selalu menampilkan orang-orang hebat di dalam ngaji bareng online ini, dalam acara berandanya. Sehingga seringkali kita tidak terasa sampai melewati batas jam 8, tapi nggak kerasa ya, nggak apa-apa ya. Batas jam 8 itu kan kalau tidak ada yang perlu dibicarakan. Tapi kalau lewat jam 8 tapi masih menarik ya, nggak apa-apa. Jadi Mas Ijo, saya beberapa hal itu mirip dengan Mas Ijo. Berasal dari kampung, keluarga yang miskin ya. Jumlahnya 7 bersaudara kayak Mas Ijo ya. Ya, bro. Tapi ayah saya kepala sekolah dasar di desa sana ya. Sehingga jiwa gurunya masih melekat. Sehingga saya akhirnya terjun di dunia pendidikan. Ya, terus mendirikan Universitas Mercu Buana, sekarang mendirikan universitas sendiri dengan teman-teman. Tetapi cerita Mas Ijo itu memberikan satu wawasan yang luar biasa dan hikmah yang luar biasa dalam kehidupan saya ya. Artinya kita kan hanya bisa melihat dan memuji dan mencemoh. Kalau penonton itu kan kalau juara dipuji-puji, kalau kalah dicemoh-cemohkan gitu. Tidak sampai mendetail mengetahui betapa persiapan untuk menjadi seorang juara, apalagi juara dunia itu luar biasanya, kayak seperti yang diceritakan Mas Ijo tadi ya. Saya juga senang jalan kaki yang dulu lari-lari di GBK. Tapi maksimum dulu waktu masih sehat aja 7 kali udah ngos-ngos. Sekarang makin tua, ini paling 2-3 putaran yang luar ya, yang luar GBK sekarang kan dibagusin ya, beda dengan waktu Mas Ijo dulu ya. Sehingga yang luar GBK-nya itu juga
nyaman untuk kita keliling-keliling ya. Saya masih sering hampir 2 hari sekali pasti jalan-jalan di sana. Mas Ijo mengatakan lari sampai dari Ragunan, Sudirman, Tamrin segala macam. Saya sekarang masih jalan kaki juga di Tamrin Sudirman karena sudah sejuk ya. Alhamdulillah. Sampai ke Monas kadang-kadang ya. Tapi pulangnya naik taksi. Kalau pulangnya jalan kaki lagi udah ngos-ngosan, udah panas gitu ya. Jadi banyak kemiripan. Makanya saya menikmati betul apa yang Mas Ijo sampaikan. Apalagi melihat kaosnya Mas Ijo itu masih kayaknya masih dapat sponsor dari Adidas ya. Saya masih pakai Adidas. Saya kebetulan juga sepatu saya untuk jalan kaki lari itu Adidas, itu paling enak. Jadi banyak kemiripan. Nah, tetapi ini ya, saya mendengar cerita Mas itu makin lama makin tergelitik ya. Saya dulu itu terus terang saja kagum sama Mas Ijo sebagai orang Jawa Kowe yang bisa jadi sejajar dengan Lim Swee King, Rudi Hartono segala macam. Itu suatu prestasi yang luar biasa, nggak ada Jawanya dari dulu itu. Sebelum Mas Ijo. Walaupun akhirnya terkena diskriminasi sampai sekarang. Dan kita paham lah itu. Kita paham. Saya cuma nanti kalau mau dijawab, waktu curhat ke Pak Jokowi itu tanggapan Pak Jokowi gimana? Itu nanti kalau ini tolong disampaikan ya, karena ini menyangkut masalah ini ya, ketidakadilan dan juga kebebasan kita di dalam mengekspresikan kemampuan kita dan anak-anak kita yang tidak mendapatkan perlakuan yang sejajar. Ini saya kira sesuatu yang harus dihindari kalau kita ingin betul-betul bersatu dan tidak ada diskriminasi dalam segala kegiatan kita. Ini menjadi penting sekali, Mas itu ya. Dan saya kira semua yang menjadi juara, yang berhasil memenangkan pertandingan-pertandingan hebat, itu pasti persiapannya juga luar biasa. Rudi Hartono 7 kali juara All England, ya pasti persiapannya juga sangat luar biasa. Tidak mungkin tanpa persiapan menjadi juara All England 7 kali ya. Lim Swee King juga begitu. Nah, walaupun saya tahu Mas Ijo dari ceritanya itu dapat diskriminasi, tetapi apa yang dicapai Mas Ijo sekarang itu, waduh, luar biasa, harus disyukuri. Itu karena Allah yang membantu, yang mengarahkan dan kemudian membesarkan hati, tekad, semangat, dan perjuangan terus-menerus itu yang luar biasa ya. Sampai sekarang dalam masa pensiun dari bulu tangkis masih membina anak-anak yang kurang mampu, bahkan sampai meniti karir jadi juara juga ya. Ini satu pengorbanan dan sekaligus pengabdian yang luar biasa yang tanpa putus kepada bangsa ini. Dan itu sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia yang masih harus terus memperjuangkan nasibnya ke depan untuk lebih baik lagi. Dan begitu banyaknya anak-anak kita yang masih terbelakang, yang masih perlu bimbingan dan pertolongan bagi orang-orang semacam Mas Ijo dan kita semua yang ada di grup ini ya. Karena Mas Ijo ingin saya sampaikan Pak Rudi Rajab yang tadi komentar pertama yang sangat bagus tadi, itu mantan Dirut El Nusa. Ya, jadi mantan Dirut Pertamina Pak Martiono juga ada di sini dan banyak orang-orang top semua. Dan sekarang juga banyak kegiatan-kegiatan sosial yang beliau lakukan ya. Tetapi saya yakin mendengar apa yang dilakukan Mas Ijo itu semua terinspirasi. Jadi yang sudah saya yakin semua sudah berbuat baik, ingin berbuat lebih baik lagi. Dan itu sebenarnya harus kita syukuri dari kegiatan ngaji bareng online ini. Setiap kali menampilkan orang-orang yang sangat hebat di bidangnya, sehingga memberi wawasan kita untuk berbuat semakin baik ya. Karena Mas Uci umurnya berapa sekarang? Saya baru 61 Pak. Wah, 61 ya. Ya bedanya sama Pak Rudi Rajab 14 tahun, bedanya sama saya 10 tahun. Saya 71. Siap. Ijo karena olahragawan itu wajahnya masih imut-imut, masih 50-an. Saya sudah cucu 5 Pak. Jadi saya satu poin yang saya tekankan tadi itu, Mas Ijo itu karena mengapa wajahnya tetap imut-imut,
karena selalu merasa bahagia. Dan kebahagiaan itu datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah, itu yang kita bahagia atau tidak, itu kan sebenarnya perasaan kita yang bermain di situ. Tapi kalau bisa kita mengelola kebahagiaan kita terus-menerus, dengan keluarga juga rukun damai, tidak ada masalah. Ya, itulah yang namanya kemudian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah Mas Ijo seperti itu. Dan Pak Hasan perlu diatur nanti gathering Universitas Dian Nusantara ke lokasinya Mas Ijo aja. Siap, Pak. Siap. Jadi Siap. ada tujuan yang sekali-sekali merasakan suasana di kampung, Pak. Oh iya, yang kita orang kampung kok. Supaya kembali ke kampung. Dari kampung kembali. Ya, tapi indah tadi ceritanya itu sangat mengasihkan. Di dekat jembatan gantung terpanjang yang baru diresmikan, dekat air terjun, bisa berselancar juga di air yang mengalir membelah tempatnya Mas Ijo. Wah, itu menarik sekali itu untuk ini kan ya. Dan kebetulan anak-anak saya juga senangnya jalan-jalan. Jadi nanti sebelum gathering besar, anak-anak dulu sama cucu-cucu biar ke sana duluan. Mencoba itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Sharingnya yang luar biasa dan semua sangat menikmati apa yang disaringkan oleh Mas Ijo. Dan mudah-mudahan walaupun tua, baru di Rajab 75, semangatnya Mas Ijo menular ke kita semua. Amin. Jadi, salam olahraga Mas Ijo. Semangat terus. Terima kasih Pak. Sehat selalu, Prof. Ya, amin. Ya. Terima kasih Pak Hasan, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saradi atas komentar yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga sehat walafiat selalu dan Indira juga semoga semakin jaya. Nah, Bapak dan Ibu, sungguh di luar dugaan kita semuanya ya bahwa betapa kayanya ya hikmah yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan pada pagi hari ini. Dan dari apa yang berlaku dalam pertemuan dengan Mas Ijo ini, saya jadi ingat Mas Ijo ada sebuah pepatah Aceh itu saya hafal sekali dengan pepatah Aceh itu. Boh juk boh belangan, wateh truk tabohnan. Nah, artinya itu buah juk, buah belangan, masanya tiba, baru diberi nama. Nah, jadi pertemuan kita pada hari ini, kalau kita ingat, boleh jadi mungkin sudah berbulan-bulan yang lalu masih kita bicarakan ya. Namun jadinya itu pada hari ini, dan kalau pepatah Aceh tadi itu bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Pengertian masanya itu adalah masa terbaik yang Allah berikan untuk kita semuanya. Sebagaimana halnya kalau ayam itu menetasnya 21 hari, kalau bebek itu menetasnya 30 hari, kalau jagung itu 3 bulan, kalau pohon kelapa itu kalau yang pohon kelapa tradisional itu 6 tahun gitu kan. Jadi dengan apa yang kita alami pada pagi hari ini kita jangan worry ya Mas Ijo ya. Kalau saat kita punya rencana belum terlaksana, kita nikmati saja dalam penuh kesabaran. Nanti Allah akan mengatur dengan caranya sendiri. Dan ketika Allah berkehendak, betul-betul kun fayakun seperti halnya yang berlaku pada pertemuan kita dengan Mas Ijo pada hari ini. Perjumpaan tadi malam tanpa ada alasan panjang lagi, Mas Ijo langsung menyatakan iya untuk hadir di dalam pertemuan. Allah yang sudah mengatur semua. Ya, Masya Allah. Terima kasih sekali Mas Ijo atas kehadirannya dan penyampaian pesannya dan terutama pembelajaran yang kami dapati dari Mas Ijo bahwa tawadhu itu bukan sesuatu yang hanya menjadi ucapan, tapi sepatutnya betul-betul menjadi pakaian ya dalam keseharian kita yang berakar di dalam diri dan sanubari kita semuanya. Dan banyak sekali sebetulnya kutipan-kutipan yang kita dapati dalam apa yang diuraikan oleh Mas Ijo pada hari ini. Di antaranya ada selalu be positif ya, dikarenakan Mas Ijo menyampaikan bahwa dengan selalu berpikir positif itulah maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita melihat peluang-peluang kebaikan di dalam kehidupan ini. Dan kemudian tadi saya tulis juga di kolom ini bahwa dari apa yang dilakukan oleh Mas Ijo ini mengingatkan kita ada sebuah ucapan ya yang sangat populer, yaitu selalu be extra miles. Jadi kita bagaimana melakukan sesuatu yang lebih ya daripada sesuatu yang dilakukan oleh rata-rata orang. Dan sesungguhnya hanya itulah yang akan menjadi kunci kesuksesan kita semuanya.
Nah, baiklah Amin. Mas Icu, kita sampai pada penghujung acara ini. Sebelum kita menutup doa, saya ingin meminta nanti Ustadz Taslim untuk menyampaikan doanya apabila beliau ada. Mungkin Mas Icu ada penyampaian kata penutupnya, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hasan dan terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti acara NBO ngaji online ini. Yang mudah-mudahan pertemuan pagi ini mudah-mudahan bisa mempererat tali silaturahim kita semua. Dan saya pribadi dan juga keluarga sangat berterima kasih dan pintu selalu terbuka kapan saja yang ingin mengunjungi tempat kami di Sukabumi. Kami siap untuk menerima kedatangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat selalu, Amin. Diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Icu. Semoga ini adalah pertemuan pertama. Kalau ada pertama, ada kedua, ada ketiganya Mas Icu. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Pertemuan dan persaudaraan kita ini menjadi persaudaraan dunia dan akhirat untuk kita semuanya. Dan baiklah, sama-sama kita mengakhiri pertemuan ini dengan sepenuh hati mengikuti, mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini saudara kita dipanggil oleh Allah, yaitu istrinya Prof. Gunawan Sumodiningrat. Mudah-mudahan diampuni segala khilaf dan dosanya, dan diterima amal baiknya. Marilah kita semuanya, terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suyaryadi, dan Mas Icu yang begitu hebat motivasi, yang mengingatkan kita semuanya, kepasrahan kita kepada Allah. Dan kita semuanya setiap hari ngaji, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu dan kekuatan dohir batin untuk mengamalkan ilmunya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Marilah kita memohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqa fil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Muhyi ya Mumit. Duhai Rabb kami, Engkau yang memberikan kehidupan kepada kami, Engkau yang menghidupkan kami, dan Engkau pula ya Allah yang memberikan kami rizki karunia nikmat hidayah-Mu kepada kami. Khususnya untuk Ibunda dan Jawati yang Kau panggil hari ini ya Allah, Engkau ampuni dia ya Allah. Allah maghfir laha warhamha wa'fu anha. Ya Allah ya Rabb kami, begitu pula ya Allah kami semuanya yang setiap hari ngaji ini ya Allah di NBO ini. Engkau berikan hidayah, Engkau berikan inayah, Engkau berikan kekuatan zahir batin untuk mengamalkan ilmu. Ya Allah ya Rabb kami, berikan kami istiqomah. Setiap hari mengaji dan mengkaji yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Kami belajar dan belajar Al-Quranul Karim, kalam-Mu, firman-Mu ya Allah. Dan kami belajar melalui keteladanan Rasul-Mu Nabiullah Muhammad SAW. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu taat, tunduk patuh hanya kepada-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang taat, dan anak cucu kami, dzurriyyah kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepada-Mu dan taat kepada Rasul-Mu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Mas Icu, Prof. Haryadi dan semuanya jamaah NBO ya. Ada Pak Rudi Rajab, ada Pak Mehmet, semuanya Pak Punanto. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas doa, semoga menjadi doa yang Allah ijabahkan untuk kita semuanya, dan kita semuanya menyampaikan turut berduka cita ya atas kepulangan istrinya, sahabat kita, guru kita, Profesor Dr. Gunawan Sumo di Ningrat, dan dimakamkan pagi hari ini ya Ustadz Taslim ya. Iya, insya Allah siang ini, Pak. Pagi hari ini ya. Jadi kalaupun mau ke sana mungkin tidak sempat juga kita untuk ke sana. Jadi semoga doa yang telah diantarkan oleh Ustadz Taslim ya untuk Ibu Gunawan ya, kita sama-sama mendengarkan dari Pak Gunawan bahwa bertahun-tahun ya beliau telah menjalani ujian sakit yang Allah berikan kepada beliau, dan bersyukur ya saya bersama Prof. Suryadi ya Prof ya, ketika dalam kunjungan kita ke Jogja pada bulan September yang lalu ya Prof ya. Ya betul. Ketika kita menjenguk Bapak dan Ibu, bahwa betapa sesungguhnya ya, saya bersaksi di hadapan Allah dari apa yang beliau ceritakan mengenai penderitaan di dalam sakit yang beliau alami selama bertahun-tahun itu, sebagaimana halnya pula ujian sakit yang ketika itu diberikan kepada Pak Gunawan ya, tidak terbayangkan sesungguhnya bagaimana situasi dan kondisinya. Namun Masya Allah kita mendapati ya Prof. Suryadi ya, bahwa betapa Ibu pada saat menerima kita berkunjung ke rumah beliau dalam keadaan sakit itu, beliau tetap ceria, tetap senyum gitu, dan menunjukkan bahwa betapa beliau ikhlas sekali menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya. Nah, sehingga walaupun kita mengunjungi beliau dalam keadaan sakit yang sangat berat, tapi suasana yang terjadi dalam pertemuan kita bersama Prof. Suryadi itu adalah suasana yang sangat ceria ya Prof. Suryadi ya, yang penuh kehangatan gitu, dan itu yang ditunjukkan oleh beliau. Beliau tidak tunjukkan rasa sakitnya itu secara fisik, sehingga menutupi kebahagiaan yang beliau dapatkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Mas Icu ya, positive thinking yang dimiliki oleh Ibu Gunawan itu, rasa tawakalnya kepada Allah, sabar keikhlasannya, dan itulah yang menghadirkan kebahagiaan itu. Walaupun dalam rasa sakit tetap bahagia Allah hadirkan untuk beliau. Sekali lagi semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan semoga rasa sakit yang beliau jalani selama bertahun-tahun adalah benar-benar cara dan kasih Allah untuk melunturkan dan menggugurkan segala dosa dan kesalahannya. Dan semoga Prof. Gun juga yang begitu sabarnya di dalam memberikan pelayanan penuh cinta kasih kepada istrinya, semoga Allah berikan ganjaran luar biasa juga, kesehatan yang prima dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah tempatkan almarhumah di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan, dan semoga kebahagiaan tiada tara sampai nanti ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian, Mas Icu, Prof. Suryadi, Pak Rudi Rajab, Ibu Yuanita, serta Bapak dan Ibu, Pak Punto, Pak Kristiono yang telah menyampaikan pertanyaannya, dan Bapak dan Ibu yang begitu seksamanya mendengarkan acara ini. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Pak Taslim, terima kasih Ustaz Taslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.